Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang standar nasional pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Muhammad Irfan, yang kedua Laras Prameswari, dan Putri Cairunisa. Kami dari program studi pendidikan fisika kelas 2A2. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Pengertian Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Nasional Pendidikan. Ada 8 kriteria. 1. Standar kompetensi lulusan. 2. Standar isi. 3. Standar proses. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Standar sarana dan prasarana. 6. Standar pengelolaan. 7. Standar pembiayaan. 8. Standar penilaian dan pendidikan. 1. Standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kebijakan standar kompetensi lulusan ini bertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk suatu pendidikan dasar dan menengah. Penjabaran dari Merdiknas tersebut tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 pada tanggal 23 Mei 2006 yang menyatakan bahwa standar kompetensi lulus satuan pendidikan atau SKLSP meliputi A. SD, M1, SDLB, paket A, B. SMP, MTS, SMPLB atau paket B, SMA atau MA atau SMALB atau paket C, D. SMK atau MAK. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan atau SKLSP dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni A. Pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SDLB, paket A, dan SMP, MTS, SMPLB atau paket B yang bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang B, pendidikan menengah yang terdiri atas SMA, MA, SMALB atau paket C yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang C, pendidikan menengah kejuruan yang terdiri atas SMK atau MAK yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang kedua, standar isi. Standar isi yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kebijakan tentang standar isi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada bab 3 pasal 5 ayat 1 dan 2 dengan rincian sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pasal 5 ayat 2, standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Yang ketiga, standar proses. Standar proses yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 19 Ayat 1,
dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik yang untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 Ayat 1 menggarisbawahi bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Peran guru sebagai agen pembelajaran disebut dalam pasal 28 ayat 3 yang menyebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan anak usia dini harus memiliki beberapa kompetensi, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 5. Standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekspresi, serta sumber belajar yang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kualitas suatu sekolah sangat ditunjang oleh sarana dan prasarana. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, khususnya pada Bab 7 Pasal 42 Ayat 1, yang menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggara pendidikan. 7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, khususnya pada Bab 9 Pasal 62 terdiri atas 1. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap, ayat 2. 2. Biaya personal sebagaimana yang dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, ayat 3. C. 3. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Ayat 4. Yang ke-8, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, khususnya pada Bab 10 Pasal 63 yang dirinci dalam masing-masing ayatnya sebagai berikut. Ayat 1, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Ayat 2,
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Ayat 3. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar kompetensi lulusan. Ujian nasional yang digunakan untuk mengukur kompetensi lulusan tidak bisa dijadikan tolak ukur, karena mekanisme pembelajaran banyak yang belum memenuhi standar. Standar isi. Penggunaan dua kurikulum yakni KTSP dan K13 seringkali menimbulkan dilema di kalangan para guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Standar proses. Guru kurang memperhatikan perbedaan kemampuan siswa dalam menentukan metode pembelajaran, pendidik, dan tenaga kependidikan. Banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang kependidikannya. Standar sarana dan prasarana. Minimnya asupan dana membuat sekolah kesulitan dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana yang sudah ditetapkan. Standar pengelolaan. Kendalanya, kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, khususnya wali murid dalam perencanaan program-program pembelajaran. Yang kedua, pengelolaan belum dilakukan secara profesional. Standar pembiayaan. Sumber dana utama hanya dari BOS yang pencairannya pun juga seringkali tersendat-sendat. Yang kedua, operasional sekolah belum mencukupi untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir, standar penilaian pendidikan. Kendalanya, laporan penilaian akhir semester tidak murni. Banyak yang dikatrol karena banyak siswa yang tidak bisa mencapai KKM. Yang kedua, penilaian belum dilakukan secara komprehensif. Sekian hasil pembahasan dari kelompok kami mengenai Standar Nasional Pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.